Terima kasih Anda kembali bersama kami. Bisa tepat pada tanggal 5 Oktober tahun ini, Tentara Nasional Indonesia TNI genap berumur 79 tahun. Seiring usia yang semakin matang, TNI telah menunjukkan komitmen untuk selalu hadir dan mengawal pertahanan. TNI dengan sigap berjaga di lini terdepan setiap kali yang ada yang ingin mengganggu. TNI sebagai pilar utama pertahanan negara berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, maju, dan sejahtera. Hal tersebut merupakan cerminan dari jati diri militer Indonesia sebagai tentara pejuang, tentara yang lahir dari rahim perjuangan rakyat yang selalu siap membela kepentingan rakyat. Dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, TNI bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan program-program kesejahteraan masyarakat. TNI bersama rakyat, itulah salah satu strategi pertahanan yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat dalam membangun sistem pertahanan secara fundamental. Nah, bagaimana kita menyiapkan pangkalan-pangkalan itu bersama dengan masyarakat. Harus ada pangannya, masyarakat yang mendukung kita. Nah, ini kan sudah berjalan. Tanpa sadar kita sudah jalankan itu. Mungkin maksudnya kami mempunyai rencana, tapi orang umum menganggap, oh tentara hanya membantu di bidang pangan supaya masyarakat tidak sulit. Tapi itu sebenarnya perencanaan kami untuk membuat pangkal-pangkal perlawanan. Kalau masyarakat di situ sudah pangannya baik, kehidupan kesehariannya sudah baik, kami nanti akan bisa berjuang bersama-sama masyarakat. Berdasarkan laporan dari Global Firepower 2024, militer Indonesia masuk kategori yang terkuat di dunia dengan Power Index 0,2251, TNI menempati urutan ke-13. Indonesia menurut Global Firepower 2024 memiliki sekitar 1 juta pasukan dengan 400.000 diantaranya adalah tentara aktif dan anggaran belanja militer mencapai 25 miliar US dollar. Dalam konteks ASEAN, Indonesia bahkan ditahbiskan sebagai negara dengan militer terkuat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja terakhir bersama Komisi 1 DPR RI mengakui cita-cita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum dapat tercapai karena anggaran negara masih lebih teralokasikan untuk program-program yang langsung menyentuh perekonomian rakyat. Prabowo yang juga presiden terpilih itu menyebut soal anggaran pertahanan Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yakni tidak sampai 1% dari produk domestik bruto atau PDB. Ia kemudian menyatakan harapannya untuk pemerintah ke depan dapat memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran pertahanan negara yang lebih besar. Saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai perbandingan terhadap produksi domestik bruto kita, PDB kita, salah satu terendah di kawasan Asia. Tidak sampai 1%, 0,89%. Saya baru pulang dari Manila, Filipina saja sekarang sudah 1,8% pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Pengakuan Prabowo seolah menjadi angin segar untuk mewujudkan militer Indonesia yang semakin disegani di dunia karena ditopang oleh pertahanan yang super kuat. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu dalam hitungan hari bakal segera dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai TNI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto nantinya sangat berpotensi terjadi peningkatan. Dalam hal peningkatan menyangkut anggaran, ketahanan, alutsista, serta pengembangan kemampuan cyber TNI. Hal itu didasari lantaran visi misi Prabowo Subianto yang berjanji meningkatkan anggaran TNI bertingkat secara bertahap sampai di ambang 1 hingga 2% dari PDB. Pak Prabowo, kita mungkin akan melihat akselerasi dari program sebelumnya gitu ya. Kalau Pak Prabowo kan di dalam visi misinya menyebut itu sebagai optimum essential force. Jadi akan ada optimasi gitu, dengan mungkin titik beratnya pada bagaimana memperkuat armada laut, armada udara sebagai prioritas strategis gitu ya, untuk menghadapi ancaman di perairan, terutama yang terkait dengan Laut Cina Selatan gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan dalam soal pengadaan alutsista baru ini ya tentu bagaimana mengintegrasikan
alutsista baru ini ke dalam doktrin militer yang lebih modern, lebih sesuai dengan tantangan geopolitik sekarang, kemudian juga mampu diinteroperabilitaskan. Namun yang tidak kalah penting dari itu semua adalah peringatan HUT ke-79 ini harus menjadi momentum agar TNI terus menempa profesionalisme diri. Dengan profesionalisme yang terus diasah, tingkah laku prajurit menjadi semakin baik. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.